Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14. Di sini kami ingin menyampaikan penjelasan untuk materi ketenagakerjaan. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Kiptiyah dan teman saya Ahmad Zainal dan Puput Melati. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik diharapkan mampu menjelaskan konsep ketenagakerjaan. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi jenis tenaga kerja. Dan yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menganalisis masalah-masalah ketenagakerjaan. Oke, jadi materi yang pertama ini kita akan membahas konsep ketenagakerjaan. Jadi, pengertian ketenagakerjaan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Dan juga menurut definisi lain, bahwa ketenagakerjaan tidak hanya mencakup hubungan kerja saat seseorang sedang bekerja, tetapi juga mencakup tahap persiapan sebelum bekerja dan perlindungan setelah hubungan kerja berakhir. Jadi, di dalam ketenagakerjaan juga ada mempunyai komponen. Yang pertama itu ada angkatan kerja, di mana di sini dijelaskan penduduk yang berada dalam usia kerja produktif yang pada umumnya 15-64 tahun dan siap untuk bekerja, termasuk mereka yang bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan. Yang kedua ada bukan angkatan kerja. Penduduk dalam usia kerja produktif namun tidak sedang atau tidak ingin bekerja, seperti pelajar, ibu rumah tangga, dan juga pensiunan. Yang ketiga ada kesempatan kerja. Di sini peluang atau kesempatan yang tersedia bagi angkatan kerja untuk memperoleh pekerjaan. Dan yang terakhir ada pengangguran. Di sini angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan atau tidak bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan. Nah, jadi selanjutnya itu ada fungsi ketenagakerjaan dalam ekonomi, di mana fungsinya ini sebagai sumber daya produktif. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi utama yang menghasilkan barang dan jasa. Dan yang kedua itu ada penggerak perekonomian. Tenaga kerja yang terlibat dalam berbagai sektor usaha akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga itu ada pendapatan nasional. Dengan adanya tenaga kerja yang aktif, pendapatan masyarakat meningkat, yang kemudian berkontribusi pada peningkatan pendapatan nasional. Dan yang terakhir ada peningkatan kesejahteraan, di mana pekerjaan memberikan pendapatan kepada individu yang meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Kemudian pembahasan yang kedua adalah jenis tenaga kerja. Tenaga kerja sendiri terbagi menjadi beberapa jenis yang akan kita bahas. Nah, di sini adalah jenis tenaga kerja berdasarkan sifatnya. Yang pertama adalah tenaga kerja rohaniah. Tenaga kerja ini merupakan tenaga kerja yang dalam pekerjaannya lebih banyak menggunakan proses pemikiran, gagasan, ide, dan sebagainya. Contohnya adalah seorang direktur, konsultan, dan manajer. Kemudian yang kedua adalah tenaga kerja jasmaniah, yaitu tenaga kerja yang melakukan pekerjaannya menggunakan tenaga fisik. Contohnya supir, montir, dan lain-lain. Kemudian di sini adalah jenis tenaga kerja menurut kualitasnya. Yang pertama adalah tenaga kerja terdidik, yaitu tenaga kerja yang mempunyai pendidikan yang tinggi sehingga ahli di bidangnya. Contohnya adalah seorang guru, dosen, dokter, dan lain-lain. Yang kedua adalah tenaga kerja terlatih, yaitu tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu karena pengalaman kerja, contohnya montir, sopir, dan lain-lain. Yang terakhir, yang ketiga adalah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan atau pelatihan tertentu untuk melakukan pekerjaannya, contohnya tukang sapu, buruh, dan lain-lain. Nah, kemudian
ini adalah tenaga kerja menurut fungsi pokok dalam perusahaan. Yang pertama adalah tenaga kerja bagian produksi, yaitu tenaga kerja yang bekerja dalam bidang produksi. Yang kedua adalah tenaga kerja bagian pemasaran, yaitu tenaga kerja bagian pemasaran atau penjualan yang tugasnya mendistribusikan barang. Kemudian yang ketiga, tenaga kerja umum dan administrasi. Tenaga kerja yang berhubungan dengan personalian, umum, dan administrasi. Nah, kemudian jenis tenaga kerja yang terakhir, yaitu jenis tenaga kerja berdasarkan hubungan dengan produk. Di sini ada tenaga kerja langsung, yaitu tenaga kerja yang di pabrik secara tidak langsung terlibat pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya produksi atau pada barang yang dihasilkan. Yang kedua adalah tenaga kerja tidak langsung, yaitu tenaga kerja yang di pabrik yang tidak terlibat secara langsung pada proses produksi, yang biayanya dikaitkan pada biaya operasional pabrik. Materi ketiga yaitu permasalahan ketenagakerjaan. Nah, permasalahan ketenagakerjaan itu mencakup berbagai isu yang menghambat penyediaan dan penyerapan tenaga kerja, serta yang mempengaruhi kesejahteraan tenaga kerja. Permasalahan ini bisa bersifat struktural, sosial, dan ekonomi, serta berdampak pada pengangguran, kualitas hidup, dan kestabilan ekonomi. Studi kasus, 18.000 pekerja di Indonesia terkena pemutusan hubungan kerja atau yang disebut dengan PHK. Hingga Februari di 2025, pekerja yang terdampak tersebar di 15 provinsi, termasuk Kalimantan. Totalnya sudah ada 18.610 orang tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya selama 2 bulan pertama di 2025. Ada tambahan sekitar 15.285 orang bila dibandingkan dengan data PHK Januari di 2025 yang tercatat sebanyak 3.325 orang saja. Artinya, nyaris 5 kali lipat jumlah pekerja yang kena PHK hanya dalam 1 bulan saja. Dari akumulasi jumlah pekerjaan yang terkena PHK, lebih dari setengahnya ada di Jawa Tengah. Upaya cara mengatasi permasalahan ketenagakerjaan itu sendiri, yang pertama itu peningkatan program jaminan sosial dan pesangon. Misalnya, memastikan pembayaran pesangon sesuai ketentuan dan mengawasi pelaksanaannya oleh perusahaan. Yang kedua, fasilitas bursa kerja dan informasi lowongan kerja. Misalnya itu seperti mengaktifkan dan memperluas jangkauan bursa kerja online dan offline yang mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan yang sedang merekrut atau yang sedang mencari orang atau yang disebut dengan mencari karyawan. Yang ketiga, program transisi dan alih profesi. Misalnya, menyediakan program pelatihan keterampilan, upskilling, dan reskilling secara masif yang disesuaikan dengan kebutuhan industri yang sedang berkembang atau memiliki potensi di daerah tersebut. Yang keempat, dukungan kewirausahaan. Memfasilitasi akses permodalan bagi pekerja yang ingin memulai usaha mikro, kecil, dan menengah seperti UMKM melalui program kredit lunak, hibah, atau pendampingan mendapatkan investor. Nah, teman-teman, tadi kan sudah dijelaskan mengenai materi ketenagakerjaan, dan di sini ada kesimpulannya bahwa ketenagakerjaan itu bukan hanya tentang orang yang sedang bekerja saja, tapi juga mencakup masa sebelum bekerja dan setelahnya. Dalam dunia kerja ada berbagai jenis tenaga kerja, seperti yang terdidik, terlatih, dan yang belum punya keahlian khusus.
Tenaga kerja sangat penting karena mereka berperan besar dalam menggerakkan perekonomian. Namun, masalah seperti pengangguran dan PHK masih banyak yang terjadi. Karena itu, masalah ketenaga kerjaan bisa diatasi dengan jaminan sosial yang adil, akses mudah ke lowongan kerja, pelatihan keterampilan sesuai kebutuhan industri, dan dukungan modal bagi yang ingin berwirausaha, bekerja, dan hidup sejahtera. Nah, itu tadi penjelasan dari materi ketenagakerjaan. Semoga dapat dipahami. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.